Semuanya bersukacita. Amin. Tentunya bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengenal kehadiran Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami mau senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Bapa, sebab anugerah-Mu sungguh sangat mempesona kehidupan kami. Haleluya bagi-Mu Bapa. Tuhan, Kau sungguh besar,
terus kami ya Bapa, hari lepas hari ya Bapa, supaya semakin sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang kami hidup. Engkau adalah tempat pengharapan kami, Engkau adalah tempat pertolongan kami, Engkau adalah tempat perlindungan bagi setiap kami ya Bapa. Ketika kami datang mencari Engkau ya Bapa, kami memperoleh keteduhan di sana ya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu ya Bapa, senantiasa menyambut kehidupan kami ya Bapa, merangkul kehidupan kami Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ajar terus setiap kehidupan kami senantiasa mau memuji memuliakan Engkau. Haleluya bagimu ya Bapa, haleluya bagimu Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kiri kanan senyum yang terbaik pada pagi hari ini. Kita semuanya melihat tempat ini karena sukacita yang daripada Tuhan, kebaikan yang daripada Tuhan. Kita boleh rasakan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sebab kita masuk dalam gerbang Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita kepadanya, halamannya dengan pujian. Kita katakan bahwa hari ini harinya Tuhan. Kita bersuka senantiasa digerakkan kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sambil diangkat Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya
bersyukur sebab Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tiada Allah seperti Allah yang kita sembah pada saat ini. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu ya Allah kami yang hidup. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami dan Yesus Kristus. Tiada penolong seperti-Mu. Jiwa kami sungguh merindukan Engkau. Di dalam hidup kami di dunia ini kemudian penderitaan yang dipenuhi oleh kuasa Yesus. Kasihanlah kami ya Tuhan supaya kami berjalan beriringan dengan Tuhan Yesus dan Roh Yesus Kristus. Juga beriringan dan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk saling menguatkan dan membangun rohani kami sesuai dengan pengajaran Tuhan. Biarlah pada saat ini Engkau memberkati kami semua termasuk hamba-Mu yang akan membimbing kita supaya kami bersama-sama hidup di atas dasar firman yang supaya firman-Mu dan nama-Mu sendiri dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang terima kasih semua untuk kami dan untuk mengabdi dalam hidup saya senang sekali ada beberapa bagian baru dan saya memang ada visi baru. Terima kasih ya Tuhan berkati ya teman-teman yang sudah mengundang juga terima kasih pada waktu saya kecil saya tidak ada calon tetapi sering lupa dengan teksnya dari free Galatia pasal yang kelima. Hari ini ayatnya pendek sekali, nggak seperti 2 minggu lalu yang saya panggil.
Maksud saya waktu saya tentang kelebihan juga selalu kelebihan. Galatia pasal yang kelima ayat 1a. Ya, ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, waktu saya kecil, saya bersekolah di SD Balak Selamatan di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Pusat. Itu udah lama ya. Saya diajari sebuah lagu Kristen begini. Oh, maksudnya apa ya? Juru selamat aku suka turun karena cintanya yang amat besar. Sekarang ku mendapat air surga, tetap menang hingga kematian. Oh syukur dosaku diampuni. Oh syukur kuasa dapat. Aku bergirang di dalam peperangan, tetap menang hingga kematian. Lagu SD diajarin, ngerti pokoknya nyanyi gitu kan. Nah, kemudian kita dari kecil sebagian kita tuh dibesarkan dalam pendidikan ya. Sebagian di antara kita ada yang sekolah di sekolah Kristen, sekolah Katolik ya, dan dibesarkan dengan pendidikan ajaran agama Kristen. Kita diperkenalkan tentang Tuhan Yesus. Namun kita tidak langsung menjadi rohani. Masa mau diajarin langsung rohani? Rohani ini gimana gitu ya, belum ini. Pendeta-pendeta yang udah senior, saya juga nggak tahu sih kenapa ya. Susah banget jadi rohani gitu kan. Kemudian kita bertumbuh dewasa. Kita juga besar. Dan kadang-kala dan seringkali kita mengalami penderitaan yang disebabkan oleh orang lain di sekeliling kita ya. Baik oleh orang yang bingung percaya Tuhan, maupun dari orang-orang Kristen sendiri. Kita mengalami penderitaan. Lalu kita pikir, ini orang sadar nggak sih sebenarnya itu udah nyakitin gitu ya, nyakitin kita gitu ya. Kok perbuatannya jahat banget gitu. Ini nggak sadar. Tetapi sebaliknya, kita ketika bertumbuh juga bersama orang Kristen, kita juga berbuat salah kepada orang lain. Kita juga menyakiti hati orang-orang di dunia ini. Baik itu sesama Kristen maupun yang bukan Kristen, kita juga bikin salah. Dan mereka pasti juga ngomong, itu orang Kristen begitu amat ya. Sadar nggak sih dia sebenarnya jahat gitu ya sama kami gitu ya. Mereka kan sedikit, soal mungkin itu amat ya, jahat banget dia bikin dosa itu sadar nggak sih? Nah, sebenarnya ini apa ya gitu ya? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi keadaan rohani seseorang gitu sehingga seseorang itu bisa sadar bahwa dia berbuat salah, atau seseorang tuh kok nggak sadar gitu, nggak sadar gitu. Tahu nggak sih dia bahwa dia berbuat salah? Sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga orang tuh bisa sadar dirinya jahat atau dirinya nggak sadar bahwa dirinya jahat? Sebenarnya itu keadaan rohani. Nah, melalui Nats Galatia pasal 5 ayat 1a ini, kita akan belajar tentang dua keadaan rohani manusia yang melatar belakangi kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dua keadaan rohani. Keadaan rohani yang bagaimana itu? Yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang pertama yaitu keadaan rohani kita. Nah, kalimat yang kita baca tadi yaitu begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, maka Kristus memerdekakan kita. Sekali lagi ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saya mau soroti setengah kalimatnya. Yaitu supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti sebelumnya kita tidak merdeka secara rohani. Benar kan? Berarti kita tidak merdeka secara rohani sebelumnya. Kita mati secara rohani. Kita tidak mampu untuk
menghidupkan kembali rohani kita yang sudah mati ke dosa. Firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 dan 6 ayat 23a juga memberitahukan kita bahwa semua orang di dunia ini itu telah jatuh ke dalam dosa, telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu patut dihukum semua. Itu firman Tuhan ngomong. Bukan pendeta A, pendeta B. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dari dosa itu ialah maut, yaitu binasa yang kekal di dalam api neraka. Nah saudaraku, semua umat manusia sejak Adam, yaitu Adam itu kan orang pertama, tapi jatuh dalam dosa. Maka semua manusia keturunan Adam itu telah juga ikut berdosa berdasarkan dengan Adam, dan mereka mewarisi dosa kejatuhan secara rohani. Mereka mewarisi. Maka mereka berdosa manusia secara umum. Kalau kita juga sebelumnya berdosa secara status. Status kita itu sudah jatuh sejak waktu Adam itu berdosa. Tadinya dia tidak berdosa, dia statusnya sebagai rohaninya baik. Begitu dia melanggar, maka dia jatuh. Hanya Tuhan bilang, kalau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kau akan mati. Itu maksudnya mati rohani. Nyatanya Adam tidak mati fisik, ya masih tetap hidup, udah makan buah orang. Hawa juga. Nah yang dimaksud oleh Tuhan adalah mati rohani. Jadi jatuh secara status rohani. Maka rohani manusia ini ditolak oleh Tuhan Allah. Nah firman tadi Roma 3 ayat 23 memberitahu kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka seluruh manusia pasti binasa kekal, pasti masuk neraka semua. Itu firman Tuhan yang ngomong. Sebab kenapa? Mereka telah berdosa melawan Tuhan. Upah dosa ialah maut atau binasa kekal di dalam api neraka. Nah, itu dosa status. Setelah manusia berdosa statusnya nih, manusia pada umumnya, manusia juga berdosa secara perbuatan. Makin lama makin jahat. Anak kecil nggak diajari berbuat jahat, bisa kreatif, berbohong, kreatif berbuat jahat. Kalau nggak ditahan, bisa tambah gawat. Kalau nggak diajari dengan pendidikan Kristen, bisa tambah gawat. Nggak diajari dengan pendidikan moral, bisa menjadi. Hanya pendidikan, atau penting ya. Kita juga warga gereja. Nah itu tadi dosa status. Maka dosa perbuatan itu disebut dosa aktus. Aktus action. Oh, ya toh, boleh Pak, sebenarnya. Ya. Dan tinggalan ya Pak, yang lalu tinggalan lengkap ya Pak. Orang di sini, itu kan ya. Baik, setelah manusia berdosa secara status, berdosa secara aktus, perbuatan terus melawan hukum Allah. Hukum dilanggar, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Waduh semuanya bohong paling sering dan gampang menjadi betul. Bahkan kalau belum usia tua, kata firman Tuhan di 2 Timotius harus hati-hati. Usia tua nih, para lansia nih. Kita juga bentar lagi dia lansia. Dosa mulut gampang sekali gosipin orang. Karena kita nggak mau ngaku salah. Waduh itu pintar sekali, mau melintir. Harusnya dia yang salah, jadi orang lain yang salah. Repot, itu dosa. Firman Tuhan baik ya sama kita diperingat. Setelah manusia berdosa secara perbuatan, dia berdosa pun secara kebiasaan. Kalau udah biasa, udah berbuat begini, jadi biasa. Dosa habitus. Dosa itu ada 3 macam ya. Dosa status, maksudnya dari Adam dan Hawa udah mati. Rohani, dosa warisan. Dosa aktus, dosa perbuatan. Karena perbuatan udah sering, dosa habitus, kebiasaan, habit. Nyakitin orang, ya dong.
Jadi orang udah nusuk orang, habitus nyakitin hati orang gitu ya. Seperti kaktus gitu ya. Kaktus kan sakit gitu kalau dipegang. Nah, kalau dosanya udah semakin banyak, semakin bau, gitu ya, semakin gak enak gitu. Banyak status, aktus, habitus, kaktus, kakus. Karena terlalu banyak dosa. Tapi aneh, pertanyaannya seperti tadi. Keadaan rohani macam apa sehingga orang itu bisa sadar bahwa dia tuh dosanya banyak gitu, dosanya udah seperti kakus gitu. Ada orang yang dosanya udah seperti kakus gitu, udah berbuat salah berkali-kali, udah kayak apa tahu, dia nggak sadar bahwa dia itu berdosa dan dia salah, dia nggak sadar. Kenapa? Kenapa? Nah, berarti keadaan rohani yang pertama yaitu keadaan kita telah berdosa secara aktif, secara perbuatan juga kebiasaan juga kita telah berdosa. Di sisi lain ada orang-orang yang berusaha menghilangkan dosa-dosanya dengan cara berbuat baik. Mereka mengira berpikir, oh ini kayaknya harus berbuat baik nih supaya bisa menutupi perbuatan jahat, perbuatan dosa. Ya kan? Mereka berpikir mengira seperti ini, tapi Tuhan tidak berfirman begitu. Tuhan Allah yang benar itu tidak berfirman begitu. Supaya manusia menghilang dosa, Tuhan tidak pernah berfirman kalau berbuat baik ya, supaya perbuatan baik itu diperangin. Bahkan nanti kalau ada saudaranya yang berbuat baik, misalnya Pak papanya saya gitu, berbuat baiknya lebih banyak, maka perbuatan baik dia bisa mengurangi perbuatan jahat saya di sono, di akhirat. Itu kita tidak mengajarin begitu. Kalau Tuhan tidak mengajar begitu, berarti itu siapa yang mengajar ya? Kita tidak tahu. Makanya kita berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong bahwa Tuhan berkata di dalam Galatia 3 ayat 11, Tuhan tidak menerima perbuatan-perbuatan baik manusia sebagai cara untuk menghapus dosa-dosa atau perbuatan jahat. Ini firman Tuhan begini, bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat manusia makin kenal dosa dan hukumannya. Ya kalau dipikir-pikir, kalau misalnya seseorang dari awal akhir sampai akhir hidupnya, mana yang lebih banyak perbuatan baik atau perbuatan jahat? Kalau mau jujur, perbuatan jahat. Makanya nanti ya, kita akan baca pengakuan seorang rasul tentang keadaan dosa ini, tentang jahatnya dosa ini. Nanti ya kita akan baca bahwa dia mau berusaha berbuat baik tapi tidak bisa. Yang jahat justru yang lahir dan yang terjadi, baik melalui kata-katanya, melalui tindakannya dan seterusnya. Nah, dosa umat manusia tidak dapat dihapus atau diganti atau impaskan dengan perbuatan-perbuatan baik manusia itu sendiri. Walaupun dia berusaha sungguh-sungguh. Karena apa? Itu bukan jalan yang Tuhan tentukan untuk manusia membereskan dosa status dan dosa perbuatan dan dosa habitus. Itu bukan jalannya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, di hadapan Tuhan Allah yang maha suci, maha kudus itu, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor di dalam hari ini. Orang dia masih bersekutu dengan kegelapan, dengan maut. Tuhan yang maha suci mana mau terima itu si miliknya kegelapan, miliknya setan. Buat apa kamu berbuat baik itu? Kata Tuhan yang maha milik, kamu bukan milikku. Kalau misalnya kamu masih pacarnya dia, aku pacar kegelapan, ngapain kamu ngasih barang ke saya? Saya bukan pacar kamu. Tuhan yang maha pintar tidak mau menerima perbuatan baik orang yang masih berdosa status, yang rohaninya ini masih jatuh dalam dosa. Itu firman Tuhan kan. Manusia mengira perbuatan baiknya dapat melunasi perbuatan jahatnya di hadapan Tuhan. Itu bukan Tuhan yang berfirman ya. Malah perbuatan jahat manusia lebih banyak daripada perbuatan baik di dalam hidup. Oleh sebab apa? Karena dia jatuh dalam dosa secara status.
maka status atau kematian rohani itu menimbulkan perbuatan dosa lainnya. Saya kasih contoh, orang bayi koma, bayi baru lahir ya, baru balita lah, kecil lucu-lucu, berdosa itu tidak? Tidak, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Berdosa, berdosa, tidak. Ini jawaban yang menarik nih. Memang seorang bayi yang masih polos lucu itu tidak berdosa perbuatan, tidak dosa aktus. Oh benar, tapi dia berdosa status. Karena dia sudah membawa dosa warisan dari Adam dan Hawa yang pernah jatuh dalam dosa. Secara status dia dosa rohani, tapi secara aktus dia mau berbuat dosa. Belum bisa. Ya, ya kan? Jadi orang bilang ini disamaratakan manusia dewasa juga begitu seperti kertas putih. Ya nggak ada usahanya kan? Itu dulu pernah jatuh dalam dosa. Ya kita harus mengakui hal ini supaya dipahami. Nah itu contoh. Oh iya, saya belum kasih firman Tuhan. Firman Tuhan itu begini. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Ini buktinya. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari Roh Kudus itu adalah roh. Jadi maksud Tuhan, kalau seorang manusia belum dilahirkan oleh Roh Kudus Tuhan, maka rohaninya itu belum hidup kembali. Status dosanya itu masih ada. Dia belum dihidupkan menjadi status anak Tuhan. Jadi bukan anak kegelapan lagi. Itu firman Tuhan. Satu lagi. Mazmur 51 ayat yang 5 memberitahu kita begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini Raja Daud menyadari bahwa sejak dia dikandung ibunya pun, sejak manusia dikandung ibunya, dia sudah mengandung dosa turunan, dosa wangsa dari Adam dan Hawa, nenek moyang manusia. Jadi sudah ada bibit warisan dosa di dalam rohani manusia. Walaupun dia belum berbuat dosa, ya sudah ada bibitnya, sudah ada. Ini jadi anak bayi itu memiliki dosa turunan atau dosa warisan dari Adam. Itu pengajaran Presbyterian, pengajaran Reform. Dia yang nggak mengakui, tapi ini Westminster Confession of Faith, terus kemudian pengakuan iman rasuli juga. Yang mana pengakuan iman Reform banyak tuh. Saya mau kasih contoh dosa perbuatan. Ada sebuah kisah nyata. Ini pada suatu kali saya memulai hari dengan berdoa dan berpuasa. Itu kalau saya bisa banget gitu ya, saya berpuasa yang mungkin ada sesuatu yang sedang saya minta gitu ya. Lalu saya berangkat pergi kerja. Saya waktu itu belum kerja di ini Pak, sama maaf dulu maaf saya masih di sekolah internasional gitu. Saya mengendarai sepeda motor, saya berhenti di perempatan lampu merah Cikampek karena lampunya merah harus berhenti. Nah ini kejadian beberapa tahun yang lalu ya, sudah lama sekali. Ada sebuah Metro Mini, sekarang masih ada nggak sih Pak Metro Mini Pak? Pokoknya masih ada nggak sih? Nggak ada ya, dulu masih ada. Kalau saya kasih Metro Mini itu angkutan umum deh, ya. Namanya Metro Mini, tapi gede itu sama, gede banget ya. Itu seperti bis gitu. Dia ada di sebelah kiri, parkir. Metro Mini itu kosong. Ada isinya cuma sopir di depan, sama kernetnya 2 di dalam, atau mungkin lagi bersih-bersih, atau perutnya kosong, nggak ada muka. Saya lagi tunggu sepeda motor lampu merah kan gitu. Tiba-tiba itu Metro Mini mundur ke belakang, cepat. Jadi dia apa mundur, tapi bukan pelan-pelan, biasa ada bunyinya kan, itu nggak ada bunyinya kalau langsung mundur. Ada ibu-ibu ngegemuk dikit di belakang, karena ibu baru nyebrang jalan, dia mau ke trotoar sana. Ibu-ibu itu teriak, lari sambil lari, untung nggak kena. Kalau kena
Jangan pasti setelah minus ya kalian yang lupa patah pasti karena ibu kan cowok aja mungkin bisa patah ya ibu kan lebih apa rentang gitu ya patah tulang ya. Terus saya kan itu senyum begini ini kacanya kan kacanya begini mama ya itu ada ibu ada nabrak tuh apa reaksi karena itu saya helm apa reaksi sih coba kasih tahu kan itu ada ibu saya nggak tahu kan dia langsung cabut rokoknya gini dia langsung lempar ke helmnya wah apa lo wah apa lo terus kemudian karena yang satu yang di pintu sana juga nyamperin di sini ke kaca gitu mau ngajakin berantem si diem aja gitu terus lampu juga udah bisa jual lagi gitu terus saya jalan sampai saya doa Tuhan tolong sadarkan orang-orang dalam ekonomi itu bahwa mereka tuh hampir nabrak orang kok mereka nggak sadar ya gitu bahwa mereka salah mereka juga nggak peduli mereka tuh buat salah saya sambil bikin motor saya doa dalam hati gitu saya pikir kok saya kok tenang sekali gitu ya nggak ada perasaan marah sama sekali gitu ya nggak emosi gitu ya tapi besoknya atau besok sesudah itu ketika saya teringat kembali peristiwa itu saya jadi marah gitu kenapa ya kok saya nggak berhenti aja saat itu dan tantang mereka gitu ya dikasih tahu yang benar kok malah melawan yang marah gitu rasanya orang-orang kayak gitu tuh contohnya dihormati ya gitu kan nggak berguna gitu bagi masyarakat. Nah itu perasaan jujur saya ya. Apa karena saya puasa? Tapi kayak gitu jadi sama sekali nggak ada perasaan marah gitu. Nah ini contoh dosa perbuatan dan contoh dosa kecondongan kecenderungan hati ya itu ngaku loh ya ngaku dosa ya. Satu contoh lagi kecenderungan berdosa. Rasul Paulus pernah ngomong Roma 7 ayat 18-19 ini yang tadi saya janji. Begini bunyinya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan berbuat hal apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ternyata umat manusia secara umum tidak merdeka dari kuasa dosa. Kuasa dosa begitu mencengkram, begitu memenjarakan, menghukum status manusia secara umum. Yaitu status rohani mereka, perbuatan rohani mereka, juga kecenderungan rohani. Lalu bagaimana sekarang? Apa yang harus kita perbuat? Kalau keadaannya begini. Bagaimana tentang keadaan rohani kita yang berdosa secara status, secara perbuatan, juga secara kecenderungan? Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Tuhan Allah telah menyediakan jalan penebusan satu-satunya melalui Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yaitu kita yang berdosa secara status, secara perbuatan, dan secara kecenderungan hati ini. Nah, bunyi firman-Nya begini, kata Tuhan Yesus ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadinya saya salah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ternyata bunyinya begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu bisa pakai dan 2 kali. Tapi itulah Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal 3 ayat 22 juga berkata begini. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji keselamatan itu diberikan kepada mereka yang percaya. Galatia pasal 4 ayat 4 juga berkata begini.
Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus Kristus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak-anak rohani. Itulah keadaan rohani yang pertama, yaitu keadaan rohani. Bagaimanakah dengan keadaan rohani yang kedua? Keadaan rohani yang kedua yaitu keadaan rohani Kristus. Saya mau baca lagi. Galatia pasal 5 ayat yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Keadaan rohani yang kedua yaitu keadaan rohani Kristus. Jadi kan keadaan rohani kita, sekarang keadaan rohani Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk menjadi juru selamat dunia. Roma 3 ayat 25a mengatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya atau dalam pengorbanan. Itu yang Tuhan berfirman. Itu jalan yang dibuka oleh Tuhan buat umat manusia. Jadi bukan manusia sendiri yang cari-cari jalan, nggak nyampe panahnya. Kalau Tuhan mencari jalan buat manusia nyampe panahnya ke bawah. Kita lanjutkan. Sebab Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia yang kudus. Buktinya 1 Timotius 2 ayat 5 berbunyi demikian. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Firman Tuhan lagi, 2 Korintus 5:19a juga berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, ini firman Tuhan yang ngomong. Dia yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kudus tidak berdosa secara status. Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak berdosa status walaupun dia juga manusia yang kudus, dari manusia yang Allah yang menjadi manusia. Ya, jadi kan semua manusia dosa secara status karena keturunan Adam dan Hawa yang sudah. Yesus Kristus Allah menjadi manusia yang kudus, tidak berdosa status. Firman Tuhan lagi, Lukas 1:35. Jawab malaikat Gabriel, atau kalau orang Muslim katakan Jibril, itu kepada Maria, atau Maryam. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Nah, Yesus itu kudus. Dia dilahirkan, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan. Ada lagi yang mempersoalkan itu anak Allah. Ini pengertiannya bukan Tuhan Allah kawin dengan Maria, lalu kemudian punya anak. Yesus itu pengertian yang salah, bukan itu yang dimaksud anak Allah di dalam kitab suci kita. Apa yang dimaksud dengan anak Allah? Itu adalah gelar rohani sorgawi. Itu juga disebut anak-anak Tuhan secara rohani. Nah, Yesus Kristus karena dia menjadi Allah yang menjadi manusia, dia dapat gelar dia. Ini bukan dalam pengertian seksual. Sebab sudah diakui bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari perawan Maria. Berarti tidak ada tidak ada hal seksual. Sudah diterima begitu, jangan diputar-putar. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam Matius 1:23 ini bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia itu yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak berdosa. Tadi secara status juga secara perbuatan dia tidak berdosa. Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi
yang begitu ketat di dalam buku Taurat dan yang sering mencobai atau menguji Yesus di dalam pelayanannya. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 45, siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Berani sekali menguji Tuhan Yesus. Kalau ada Yesus berdosa, kekristenan tutup Bapak Ibu. Kekristenan tutup. Dan setan itu ketawa. Bahkan orang kebanyakan juga mengakui Yesus Kristus itu adalah kudus. Yang kudus dari Allah. Ini sudah diakui. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 4, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, lalu pasal 12 Matius pasal 4 sampai 11. Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Walaupun dia sudah dicobai, walaupun dia merasa lapar, sudah berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai, bakal di batu ini jadi bakal, gitu kan, buat ganjil hukum. Kenapa? Tapi Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan Yesus. Walaupun Yesus punya kuasa untuk mengubah itu, Yesus tidak melakukan, tidak jatuh ke dalam pencobaan yang maksudnya ini. Ini bisa kalah kalau sebut Yesus. Dia bilang, semua saya kalau pergi jalan-jalan nih, kalau saya bawa pistol, saya taruh di mobil saya, terus saya bawa samurai, saya bawa mobil saya seperti ini, bawaannya terus dulu. Ada orang apa kan kayaknya saya terus. Ini sih nggak bawa pistol atau samurai, tapi nggak emosi mencoba. Tapi Tuhan Yesus mencoba, dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Walaupun juga Tuhan Yesus punya kuasa untuk memerintahkan malaikat-malaikatnya jagain Yesus, jangan sampai kaki sambil kaki, Yesus tidak melakukan. Maka setan-setan kalah lalu menjauh Yesus. Karena apa? Yesus Kristus adalah yang kudus dari Tuhan. Itu firman Tuhan. Yesus Kristus yang kudus ini memberikan dirinya untuk menjadi kurban yang kudus untuk tebusan umat manusia yang berdosa. Dia berkurban mati di kayu salib, menanggung dosa umat manusia. Tapi jangan pikir, oh, Yesus menanggung dosa umat manusia. Dosa dari Adam sampai nanti kiamat, manusia berdosa dia sudah tanggung. Dosa kecil, dosa tua, harus ditanggung. Oh, berarti kita tenang-tenang aja dong ya. Kan Yesus sudah ampuni dosa kita. Pengorbanan Tuhan Yesus paling efektif bekerja, kuasanya hanya bekerja bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya, maka kita tidak. Kalau tidak percaya, walaupun kuasa Tuhan Yesus sudah ampuni, hanya kalau orang yang percaya, Tuhan akan melahirkan manusia itu menjadi anak, menjadi miliknya. Nah, saudaraku, kita lanjutkan. Pribadi yang disebut Yesus Kristus ini pada suatu kali menjumpai Saulus atau Paulus yang tadi suratnya kita baca dalam Yohanes ini. Waktu itu Saulus sedang berapi-api, sedang emosi, sedang menggebu-gebu untuk membantai orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen, menyeret, menyiksa, memecahkan, mencerai-beraikan keluarga-keluarga Kristen. Tapi Tuhan Yesus dari langit, dia mencegah Rasul, bukan, waktu itu dari Rasul Saulus atau Paulus. Dan dia berfirman, jatuhkan itu si Saulus, kasih cahaya yang sangat, makanya buta dia. Sembuhnya hanya didoakan oleh murid Tuhan Yesus, Barnabas, Yusuf itu. Saudaraku, kata Barnabas, padahal bukan saudara, padahal musuh orang. Tapi kalau iman oleh Tuhan Yesus, Yesus berfirman kepada Barnabas ini,
temui dia. Temui dia, dia lebih menyuarakan. Maka diubah selaku kebutaan itu dan dia bisa mengatakan. Padahal 3 hari, 3 malam, dia tidak makan, tidak minum. Kalau berjumpa dengan Yesus yang Maha Kudus, dari langit dia menyatakan dengan senang. Pernyataan pewahyuan itu bukan rahasia-rahasia dan bikin bingung, bukan. Kan ada kan, mengalami ketemu makhluk surgawi, tapi bingung itu siapa. Tapi ini pewahyuan Kristen tidak bingung, jelas. Aku lagi Yesus yang kau aniaya itu. Wah, kaget nih. Sekarang bos gitu. Begitulah akan dinyatakan oleh apa? Dalam 3 hari pertobatan Saulus, Tuhan bekerja. Melalui Roh Kudus menyatakan melahirkan Saulus. Oh, ternyata yang selama ini aku aniaya itu adalah Tuhan yang benar. Yang benar menyatakan diri dari kitab-kitab suci orang Ibrani. Oh, ini kau Mesias. Ini tuh juru selamat yang menjadi manusia yang dilahirkan dari perawan Maria, yang kelahirannya begitu dirayakan oleh malaikat-malaikat di surga yang duniawi. Dunia bagi Allah, damai sejahtera di bumi, bagi manusia yang percaya. Maka Tuhan Yesus pun mengampuni dosa status Paulus, juga dosa-dosa perbuatan Paulus diampuni. Ada lalu Tuhan juga tidak berhenti sampai di situ khusus buat Paulus. Tuhan memakai dia, menetapkan dia menjadi rasul buat bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Panggil dia. Sama Tuhan bilang dia juga jalan wakil pasti dia Petrus dan semua dia berketipat. Nanti sesudah pelayanan beberapa tahun baru dia kembali ke Yerusalem memberikan laporan bahwa Tuhan memakai dia juga untuk bangsa-bangsa dan rasul-rasul apostolos rasul-rasul yang pada saat itu memimpin gereja Tuhan memberikan kesaksian bahwa Tuhan memakai engkau sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi. Nah, setelah itu Tuhan Yesus tidak berhenti di sini saja. Tuhan Yesus terus-menerus melakukan pengudusan atau sanctification yang terus-menerus bagi Rasul Paulus supaya dia semakin sesuai dengan Yesus Kristus, semakin mengikut Kristus. Nah, inilah kesaksian dari Saulus atau Paulus. Bagaimana dengan kita? Kesaksian hidup pertobatan Bapak Ibu yang semua. Bagaimana Tuhan mengubah keadaan rohani Bapak Ibu secara status, secara perbuatan, dan sekarang secara progresif terus menerus. Keadaan rohani kita sebagai manusia, kalau kita belum percaya Tuhan, kita pada umumnya itu adalah keadaan rohani yang berdosa, baik secara status, perbuatan maupun habitus dan golongan hati. Sedangkan keadaan rohani Kristus, dia tidak berdosa status, dia juga tidak berdosa secara perbuatan, dan dia juga tidak berdosa secara kecenderungan atau kecenderungan hati. Walaupun Yesus dicobai sama seperti kita, dicobai untuk kenikmatan, dicobai untuk kemegahan diri, dicobai untuk keperluan dia, tapi Tuhan Yesus tidak jatuh ke. Keadaan rohani kita yang berdosa ini membutuhkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Untuk apa? Untuk Tuhan mengeluarkan kita dari status rohani yang berdosa, dari penjara kuasa dosa, dari kolam hitam pekat dosa yang kita harus keluar sendiri. Nah, maka kita masih di dalam situ statusnya berdosa.
makin tenggelam. Kecuali Tuhan yang angkat kita. Melahir baru kan kita jadi anaknya. Makanya itu enggak. Pertama kali percaya sama Yesus, itu waktu itu semua yang berubah. Semua ini mengenai Tuhan ada sesuatu. Nah, sebuah undang. Sehingga orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia akan menjauhi juga tempat-tempat yang gelap-gelap. Dia nggak senang. Tempat-tempat yang berdosa itu pasti nggak senang. Ini spesifik. Terjatuhlah, udahlah. Masalahnya tuh magnetnya nggak situ magnetnya. Tapi kalau yang belum dengan Tuhan, ya itu terus menerus ditarik dengan status dosa. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terus menerus disempurnakan atau secara pengurusan terus menerus supaya kita taat pada firman Tuhan, kepada 10 hukum. Bukan supaya kita cari kebenaran ini, tapi supaya kita menyenangkan hati kita yang sudah melahirkan kita menjadi anaknya. Sekarang ini kita lakukan perintah Tuhan untuk menyenangkan dia. Senang sama kayak di dalam Galatia pasal 5, pasal yang sama ayat 22. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja itu mengumandangkan atau memupuk kasih, sukacita dan sejahtera itu bersama kalau malam hutang ruang seperti. Nah itu semua yang Tuhan ini terjadi di gereja kita, di anak-anak Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berilah dirimu kepada Tuhan Yesus. Mintalah dia menjadi Tuhan Juru Selamat, melahirkan status keadaan rohani yang masih berdosa. Supaya status kita diubahkan dari mati rohani menjadi hidup rohani. Kalau orang mati, ya cubit-cubit, dia nggak berhasil. Papa atau mama ke siapa? Mau minum nggak? Dia mati, dia nggak jawab. Tapi kalau orang hidup dicubit berasa aduh sakit, atau haus nih, atau mau makan apa. Kalau orang yang rohaninya sudah dihidupkan oleh Tuhan, dia juga haus rohani. Mau minum Tuhan, mau makan makanan Tuhan, mau dikuatkan, juga mau kan bergerak kan. Kalau orang hidup kan bergerak kan, ngapain kek, bersih-bersih apa kek di rumah misalnya ya. Namanya orang hidup perlu olahraga. Kalau nggak bergerak sakit semua. Orang kayak itu juga perlu bergerak. Nah ini sebagai komunitas kita kesehatan. Mau nggak kita lihat? Itulah dua keadaan rohani kita umat manusia. Yang pertama keadaan rohani umat manusia pada dirinya dosa, status perbuatan, status. Tapi keadaan rohani kedua, keadaan rohani Kristus yang tidak berdosa status, tidak berdosa perbuatan, habitus berdosa. Apabila masih suci, dia layak menjadi juru selamat saudara dan saya. Dia yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi penebus yang mengangkat kita dari kuasa dosa. Dia saja hanya percaya kepada Tuhan yang hidup dengan firman itu yang Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dan berdoa ya. Tuhan Yesus Kristus, saya telah memberitakan firman-Mu sesuai dengan kitab suci bahwa Engkau adalah jalan penebusan satu-satunya yang Tuhan Allah sediakan untuk umat manusia yang berdosa. Kami sekelompok kecil anak-anak Tuhan yang mempercayai berkat, diingatkan kembali tentang premis-premis kitab suci
yang kekal. Bahwa ini bukan buatan manusia, tetapi rancangan pikiran Tuhan Allah sendiri untuk kebebasan rohani kami. Tahanan rohani. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan-Mu yang Kau berikan kepada beberapa di antara kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, baik kami besar, dewasa maupun kami kecil. Kami yang sudah percaya Tuhan Yesus bahwa memenangkan kami secara status rohani. Kami diizinkan kembali. Tolonglah kami untuk bersama-sama hidup melakukan firman Tuhan di dalam proses penulisan kami setiap hari untuk Tuhan. Sampai Tuhan menemui kami kembali ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan mampukan kita, Roh Kudus yang menolong kita untuk senantiasa bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita berikan dengan sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena persembahan dijalankan, dan terus kita bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian bahwa persembahan Saudara mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau boleh menghadirkan kami di tempat ini. Memuji memuliakan Engkau, mendengar akan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang senantiasa mengajarkan bagi setiap kami Tuhan, untuk senantiasa kami tetap sadar bahwa kami sungguh terbatas di hadapan-Mu ya Bapa. Kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi ya Tuhan, dengan kesadaran yang kami miliki ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk meminta ampun di hadapan Engkau ya Bapa, mengakui akan segala kesalahan dosa kami di hadapan Tuhan, supaya hidup kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk benar firman-Mu. Kristus Salomon yang sudah menyampaikan dengan firman-Mu, biarlah senantiasa di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Berkata-kata yang senantiasa Kau nyatakan atas kehidupan kami. Persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau ya Tuhan, kami tahu ya Bapa, persembahan kami ini adalah berasal daripada Engkau. Biarlah kami berikan dengan ucapan syukur kami dan sukacita kami kepada Engkau ya Bapa. Sebab semua yang Kau berikan adalah milik-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami kembalikan ya Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja.
Ini ucapan syukur kami, doa kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya pengumuman kepada Pastor Yosef Wahdi di sini. Baik, salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana diberkati hari ini dalam ibadah kita? Ya. Terima kasih Pastor Salmon yang sudah mengajar kita dengan luar biasa. Kayaknya beliau memang layak untuk dipromosikan Pak. Jadi dosen teologi sistematik di Celestia. Ya, cocok. Pengajaran reformnya sangat kuat. Terima kasih Pastor Salomon untuk pengajaran yang luar biasa untuk kita semua pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Adakah? Ini bisa berdiri. Orang yang selamat datang, Bapak. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Berharap terberkati pada hari ini dan minggu depan bisa hadir lagi tentunya. Dan minggu-minggu selanjutnya. Bapak Ibu, di belakang disediakan form komitmen untuk bisa bersama-sama bergabung dalam pelayanan ibadah di GPI. Karena kami butuh data itu, siapa sih yang serius bergabung dengan komunitas GPI supaya follow up pastoralnya nanti menjadi lebih baik. Jadi form sudah disediakan di belakang, bisa nanti sambil teh atau kopi diisi, atau boleh dibawa pulang ya, boleh dibawa pulang lalu minggu depan diisi dengan jernih, dipikirkan serius saya mau berkomitmen bergabung dengan GPI supaya pelayanan pastoral kepada Bapak Ibu bisa lebih komprehensif. Kemudian minggu depan kita ibadah di jam yang sama, minggu depan berarti ada perjamuan kudus Pak. Ya, jadi Pastor Yusuf akan melayani perjamuan kudus, kita siapkan hati dan rohani kita supaya kita bisa menikmati pesta sekal ya perjamuan kudus bersama dengan Tuhan dan kita harus masih di ini. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Sekali lagi sampai bertemu di depan ya. Semua bisa datang lagi, ajak teman, ajak kolega, ajak sahabat untuk bisa meramaikan ibadah kita di tempat Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan pengumuman dari Pastor Yosef Wahdi. Dan saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Pastor Yosef Wahdi. Ada mujizat dalam bersyukur, sebab Engkau adalah tempat perlindungan kami ya Bapa. Imanku tetap teguh di dalam Engkau, dan kami memperoleh kemenangan bersama-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong kehidupan kita.
program kita tidak usah dinding kita juga akan dilatih kepada yang mau di pengrajin dari kita sekarang mereka buat ambil dan menjual mereka membantu dan dilatih lagi model-modelnya supaya bisa diperbaiki kembali supaya bukan hanya soal firman Tuhan tapi juga PJ yang bisa diperdayakan. Buat kita juga doakan program saya sebenarnya harus pergi untuk melihat program ini program mereka pada mereka tinggi saya susah mereka nggak kenal sikat gigi nggak kenal odol jadi kita mengadakan itu namanya program peningkatan gizi dan gizi sehat. Dokter sudah kita taruh di sana sudah setiap bulan hampir 400 orang pasiennya kita sudah taruh di sana menetap permanen di sana. Ini sosial medis semuanya program-program guru dan oleh tahun depan oleh seluruh program itu pembinaan ada kreativitas ada sekolah itu bagaimana menjadi sebuah yang bagus training sudah ada kita sudah masukkan semua kita undang ibu sekolah minggu ada juga yang dari simfoni musik juga mana sudah ketemu saya dia sama lagu-lagu kan simfoni musik kan dia lagi mereka sudah isu mereka tidak terkita untuk bisa kerjasama bermitra apa yang bisa kami bantu kita mau di gereja memperkat terus besar-besaran lah penting itu besar-besaran ini besar bisa berdayakan sebelum berdoa dan ini membagikan seringan ini lebih jelas lagi memberkati banyak orang susah di Jawa Tengah, di NTT, di Kalimantan, banyak orang yang diabaikan oleh orang lain, bahkan oleh gerejamu. Pakai kami Bapak, berkati program kerja untuk memberdayakan jemaatmu di sana. Dan mereka punya penghasilan, mereka punya keterampilan, mereka punya skill Tuhan untuk hidup dan bertahan hidup. Berkati juga
semua program kerja kami untuk menolong kesehatan daripada masyarakat, anggota gereja kami yang ada di Sumba, yang ada di Kalimantan, peningkatan kesehatan gizi mereka, kesehatan hidup mereka, kesehatan medis mereka. Tuhan pakai GPI itu, pakai semua unit-unit pelayanan di lingkungan kami Tuhan. Berkati juga Paramount yang selalu mensupport GPI dalam semua pekerjaannya, sehingga mereka juga sungguh diberkati Tuhan. Unit-unit usaha mereka semuanya Tuhan, properti land juga berkati Tuhan Yesus juga untuk bakti Kristen selalu memberkati gereja GPI ini untuk mendorong, untuk memperlengkapi umatmu dengan kerajinan demi kerajinan, sehingga mereka mempunyai penghasilan yang baru. Bapak dalam surga, tolong pakai berdoa untuk gerejamu, pakai kami terus untuk masuk ke pelosok-pelosok Tuhan, ke gunung-gunung, ke desa-desa, ke tempat-tempat yang diabaikan orang, yang tidak menarik perhatian orang lain. Pakai kami Tuhan, ajari kami mengabarkan kemerdekaan di dalam Kristus Tuhan, yang kami dengar pada hari ini dalam firman-Mu Tuhan, agar kami memberitakan melalui pekabaran Injil kepada semua orang Tuhan, di gunung-gunung, di pelosok-pelosok, di lembah-lembah, di desa-desa Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi lalai Tuhan, jangan biarkan kami menjadi lemah, jangan biarkan kami hanya terpukau dengan kenikmatan dunia ini, tapi kami membagikan kebahagiaan, membagikan berita sukacita itu kepada umat-Mu, kepada manusia dimanapun mereka berada. Kalau kami berdoa untuk gereja-gereja lainnya Tuhan, satukan kami sebagai satu tubuh Kristus, agar kami bekerja sama untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah bangsa ini pada khususnya Tuhan. Berkati bangsa ini yang akan mengalami sukses kepemimpinan 1 bulan ke depan dan beberapa waktu ke depan. Tuhan, biarlah semuanya berjalan kondusif, semuanya di dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang pegang semuanya. Jangan biarkan terjadi konflik, jangan biarkan terjadi perpecahan, jangan biarkan ada fitnah, jangan ada saling mengejek, saling menghina di tengah-tengah bangsa ini. Tapi biarlah damai Tuhan yang menyertai kami. Mengatur kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Lalu pakai berdoa untuk anggota gereja-Mu yang dalam keadaan sakit, yang mungkin tidak bisa hadir bersama kami. Tangan Tuhan yang baik menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil buat-Mu Tuhan. Serahkan hidup kami selalu dalam tangan Tuhan. Kami mau mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
PPI. Silakan menikmati Bapak Ibu sambil salam-salaman satu dengan yang lainnya.
Tuhan.